Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Hasil dari Manchester United sejauh ini di musim 2025 ini buruk kalau menurut gue secara ringan amatiran, karena dari 4 pertandingan Premier League Manchester United menduduki peringkat ke-14, meraih 1 hasil menang, 1 seri, 2 kali kalah, memasukkan 4 dan kebobolan 7. Berarti hampir satu pertandingan kebobolan 2 gol ya, karena kebobolan 7 di 4 pertandingan. Sementara mencetak gol pun juga baru 1 pertandingan 1 gol, rata-ratanya demikian. Manchester United mengoleksi poin 4. Dan kalau dilihat kompetisi lainnya, Manchester United juga sudah tersingkir ya kan di Carabao, disingkirkan secara mengejutkan oleh Grimsby. Nah, terakhir Manchester United kalah di derby 3-0 menghadapi Manchester City. Saat ini posisi dari Ruben Amorim kembali panas ini ya. Gua ambil ada beberapa pernyataan dulu yang ingin gua kutip. Gua ambil dari espn.co.uk. Misalnya Gary Neville ini khawatir terkait dengan masa depan Ruben Amorim di Manchester United. Lalu legenda lainnya Wayne Rooney pun juga demikian, bahkan melihat situasi klub saat ini justru semakin buruk. Saya ingin menjadi suportif dan juga positif, karena saya bisa atau saya pernah juga menjadi manajer dan juga menjadi pemain. Tapi sangat sulit untuk duduk di sini dan kita melihat perkembangan. Setidaknya kita melihat sesuatu, yaitu adalah hasil di masa yang akan datang ini ya. Tapi saat ini kita tidak melihat hal tersebut. Ini sangat sulit. Ada gambaran ya terkait dengan akhir dari pertandingan, di mana ketika menghadapi Manchester City, saya melihat fans Manchester United ini sudah meninggalkan stadion duluan. Anda bisa mendengar nyanyian chants tentang Ruben Amorim. Tapi saya pikir ini sangat kuat juga ya situasi, bahwa akhirnya fans Manchester United ini meninggalkan stadion sebelum pertandingan ini selesai. Anda tahu ketika pertandingan ini selesai, dan saya pikir mereka sangat kecewa dari apa yang mereka saksikan. Ini sulit untuk melihat hal ini terus berlangsung. Saya pikir tahun lalu ketika Erik ten Hag dipecat dan Ruben Amorim masuk, kita mendengar bagaimana mereka akan bermain dan bagaimana mereka akan berubah. Saya pikir kalau manajer saat ini jujur dengan dirinya sendiri ya, saat ini justru situasinya semakin buruk. Gary Neville ini juga memberikan pendapatnya. Saya pikir akan ada tekanan yang terjadi untuk manajer, dan ini situasi yang akan mengguncang sistem. Ada beberapa waktu ketika saya melihat Manchester United kalah di pertandingan seperti ini, dan saya merasa marah dan juga frustrasi. Saat ini saya tidak merasakan apa-apa, dan ini malah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Tidak ada yang bagus dari sisi penampilan, di mana Manchester United telah dikalahkan. Dengan menghadapi Chelsea pekan depan, kekalahan lainnya akan menimbulkan pertanyaan besar ya, yang mulai ditanyakan. Saya khawatir terkait dengan manajer. Saya khawatir tentang apa yang akan terjadi di beberapa pekan ke depan. Saya tidak berpikir saat ini adalah waktu untuk panik, tapi saya pernah melihat ini sebelumnya. Kita telah melihat film ini sebelumnya. Oke. Di sharing juga ini ya di espn.co.uk bagaimana rekor kemenangan dari atau persentasi kemenangan ya dari semua pertandingan yang telah dilalui oleh manajer-manajer Manchester United sebelumnya. Sir Alex Ferguson ini yang tertinggi dengan 65%, David Moyes 50%, Louis van Gaal 51%, Jose Mourinho 54%, Ole Gunnar Solskjaer 51%, Ralf Rangnick 42%, Erik ten Hag 52%, Ruben Amorim hanya 26%. Jadi ini yang paling kecil Ruben Amorim ya, presentasi kemenangannya, rekor kemenangannya. Tapi apakah ini berarti Ruben Amorim akan dipecat, atau sebaiknya dipecat, atau seperti apa? Ya, menurut gua kalau yang digunakan adalah
angka dari presentasi manajer-manajer sebelumnya justru aneh. Kenapa? Manajer-manajer sebelumnya, kecuali Sir Alex Ferguson tentu saja ya, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Solskjaer, Rangnick, Ten Hag, kesemuanya tidak ada lagi di Manchester United, di mana angka kemenangan mereka itu jauh lebih tinggi, presentasi mereka jauh lebih tinggi dibanding dengan Ruben Amorim. Gue juga melihat bagaimana analisa yang disebut-sebut oleh media ya, ini menggeret-geret, menarik-narik apa yang terjadi di Manchester United mulai dari musim lalu, di mana musim lalu jelas Manchester United berada pada periode atau awal periode transisi keras menurut gua ya, dengan konsekuensi ya Manchester United terkapar di posisi Premier League, bahkan tidak ada trofi, tidak ada tiket Eropa untuk musim ini. Nah sekarang balik lagi dengan keadaan Ruben Amorim seperti ini, haruskah Manchester United ini mengganti manajernya? Menurut gua secara ringan amatiran keadaan saat ini masih terlalu awal. Yes, Manchester United belum mendapatkan hasil, tapi jangan lupa kalau kita berbicara terkait dengan hasil, manajer-manajer sebelumnya sudah memberikan hasil-hasil yang lebih baik dari apa yang didapat oleh Manchester United saat ini. Misalnya Erik ten Hag dengan 2 trofinya, Ole Gunnar Solskjaer ya, juga dengan bagaimana permainan serta Manchester United yang bisa mendapatkan hasil positif ketika menghadapi tim-tim besar pun juga mencapai beberapa final kan kalau tidak salah. Jose Mourinho tentu saja dengan trofinya, Louis van Gaal pun juga dengan trofinya. Itu adalah hasil. Tapi apakah mereka bisa sustain? Apakah mereka bisa secara berkelanjutan? Ternyata tidak. Nah, gue jadi khawatir ya, atau mungkin bisa jadi gue salah, cuman gue merasa bahwa hasil-hasil positif yang diraih oleh manajer-manajer sebelumnya nampaknya merupakan apa ya, semacam kayak kosmetik saja gitu loh. Tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya yang terjadi di klub di Manchester United. Sehingga hasil tersebut tidak sustain, tidak jangka panjang, bahkan cukup drastis perbedaannya. Jadi naik turunnya itu sangat drastis. Tidak ada konsistensi. Karena apa, menurut gue memang beberapa manajer tersebut memang melakukan dalam tanda kutip seperti kayak booster ya, supaya bisa mendapatkan hasil secara langsung, tapi tidak mengutak-atik, tidak melakukan atau belum sempat bahkan ya melakukan perombakan secara fundamental. Dimana ketika ini dilakukan, Manchester United pasti akan sangat menderita. Karena pengelolaan klub menurut gue ya, yang terjadi selama beberapa tahun belakangan yang cukup lama ini memang tidak dalam kualitas yang bagus. Jika dibandingkan dengan klub-klub lain yang saat ini lebih stabil, mereka sudah melalui tahapan tersebut. Tapi tidak dengan Manchester United. Manchester United menurut gue terlalu banyak itu ya, tembelan-tembelan kosmetik dalam tanda kutip di perjalanan sampai dengan saat ini. Nah, sekarang dengan hasil dari Ruben Amorim yang sejauh ini berada Manchester United di peringkat ke-14, di mana musim lalu Manchester United berada di peringkat ke-15. Ini bagaimana? Gue ingin menarik dulu ke ekspektasi di awal musim. Di mana Manchester United diperkirakan. Superkomputer misalnya memperkirakan Manchester United mungkin sekitar peringkat ke berapa? 12, 10 sampai 12 ya. Ekspektasi ataupun target dari manajemen sering dikatakan ini Manchester United berada di sekitar peringkat ke-6. Nah, apa arti dari posisi tersebut? Dari posisi ke-6 katakanlah yang ditargetkan oleh manajemen, artinya memang Manchester United musim ini masih akan menderita. Menurut gue seperti itu. Posisi ke-6 itu bukan posisi yang menurut gue ya secara ringan amatiran yang menang setiap pekannya. Menurut gue tidak seperti itu. Itu bukan posisi nomor 6 atau bahkan posisi di bawahnya lagi. Itu bukan seperti itu gitu. Memang ya posisi nomor 6 atau mungkin nomor 7, nomor 8 ini adalah posisi-posisi yang ya ada banyak ketidakkonsistenan. Menurut gue seperti itu situasi Manchester United. Dan nampaknya memang kalau melihat dari tim-tim yang mengalahkan Manchester United sejauh ini adalah memang tim-tim yang diproyeksi peringkatnya lebih tinggi daripada Manchester United. Kan demikian. Sehingga kalau Manchester United menurut gue kalah menghadapi tim yang
diperkirakan ataupun diprediksi ataupun diperhitungkan akan berada di posisi 6, 7, 8, ya kesulitan itu bagi klub ataupun bagi sang manajer. Tapi ketika gue bukan mengatakan bahwa Manchester United pantas dikalahkan oleh tim-tim besar yang lebih tinggi. Sebenarnya ya melihat dari ukuran klub Manchester United sendiri yang memang secara historis menurut gue ya, dan memang kalau dikatakan ya saat ini Manchester United mediocre dan bla bla bla, secara historis Manchester United termasuk salah satu yang terbesar begitu ya. Tapi balik lagi, ketika menghadapi Arsenal misalnya, Manchester United tampil lebih bagus daripada Arsenal, tapi hasil belum bisa mereka dapatkan. Ketika menghadapi Manchester City kemarin, ada banyak kesalahan, kekeliruan yang terjadi di atas lapangan. Tapi secara keseluruhan juga menurut gue, dari perlawanan yang dilakukan oleh Manchester United, mereka menciptakan peluang-peluang, tapi tidak dengan situasi klinis yang mereka masih harus kerjakan ya menurut gue. Lalu juga bagaimana proses 3 gol yang terjadi dari City, Manchester United jelas terlibat kesalahan di 3 proses gol tersebut gitu ya. Jadi masih ada hal yang harus bisa diperbaiki. Cuman di sisi lain ya, gue juga tidak bisa, ataupun juga manajemen juga tidak akan menutup mata dengan hasil. Karena sekeras apapun proses yang Manchester United lakukan saat ini, dan gue yakin manajemen Manchester United pun juga berhitung ya terkait dengan resiko mengganti pelatih di tengah jalan musim lalu, memasukkan pelatih dengan filosofi sistem turunannya, formasi yang berbeda bahkan dari manajer-manajer sebelumnya. Ini tentu saja akan membawa dalam tanda kutip membawa kesengsaraan, katakanlah seperti itu. Tapi menurut gue juga ya, bagaimanapun juga manajemen pastinya memiliki batasan. Nah, sampai Manchester United meraih batasan tersebut, mungkin perubahan tidak akan dilakukan, belum akan dilakukan. Mungkin akan ada yang mengatakan, ya biarin aja Manchester United, nanti kalau degradasi baru segala macam. Ya buat gue tuh pendapat yang aneh sih sebenarnya, karena bagaimanapun juga manajemen tidak akan membiarkannya. Kalau Manchester United terus menurun ya, ini akan membuat mereka akhirnya, atau memaksa mereka dalam tanda kutip akhirnya akan mengganti sang manajer gitu. Tapi di mana batasan tersebut? Gua secara ringan amatiran sendiri melihat ya, dari misalnya target yang dilakukan, lalu bagaimana juga ya manajemen tentu saja berhitung tentang proses yang, jangan lupa loh, manajemen ini yang memilih Ruben Amorim loh ya. Fans berkata 3 back gak cocok segala macam bla bla bla. Manajemen sudah tahu Ruben Amorim itu seperti apa di Sporting, sistem apa. Kita selalu berbicara terkait dengan formasi. Sekali lagi, formasi itu hanya bagian kecil dari taktik, tapi bagaimana filosofi sepak bolanya, sistem yang ingin dibangun ya, karakteristik dan lain-lain, itu sudah jelas. Mereka sudah melakukan interview dan segala macam, dan mereka tahu betul resikonya seperti apa. Ada juga yang berkomentar, ya inilah kenapa misalnya Ruben Amorim kenapa kok ditolak oleh Liverpool misalnya, kenapa ditolak oleh Arsenal dan lain-lain. Gua berpikir lebih penolakan tersebut, gue bisa jadi salah, tapi kalau gue ngeliat ya, gue menilai ya, dari pernah gue perbincangan juga dengan di video di channel ini dengan fans Liverpool, Bro Galeh ya kan. Pada saat itu ya memang Liverpool mencari orang yang bisa melanjutkan apa yang sudah Jurgen Klopp lakukan gitu, dan juga memiliki kesepahaman ya yang sesuai juga dengan kemauan dari manajemen Liverpool. Dan gue yakin pada saat itu memang manajemen Manchester United ingin melakukan sebuah perombakan besar yang mereka percayai ya ini yang harus dilakukan di Manchester United. Karena itulah mereka mengambil Ruben Amorim. Pada saat itu kan bukan satu-satunya calon sebenarnya. Dan tentu saja mereka sudah berhitung dengan resiko-resikonya. Dan resiko-resiko ini juga menurut gue yang akhirnya setelah ditimbang-timbang, dianalisa, dihitung, tidak diambil oleh klub-klub lain. Mungkin juga tentang investasi, melepas pemain di skuad dan lain-lain. Dan ini kan yang sedang dilakukan oleh Manchester United. Jangan lupa bahwa skuad kali ini, dengan apa yang dilakukan di musim panas kemarin, masih belum secara telak menyentuh permasalahan di sistem yang ingin dibangun. Misalnya pemain tengah, jelas Manchester United punya keperluan untuk mendatangkan pemain tengah yang sesuai dengan sistem ini ya, membutuhkan kapasitas tertentu gitu. Gelandang tengah yang memiliki intensitas tinggi,
bagus dalam duel, bagus dalam covering, memiliki sisi defensif bagus, tapi juga memiliki analisa serangan yang bagus ya menurut gue, build up permainan yang bagus, lalu juga ya keterlibatan dalam permainan di atas lapangan, termasuk juga mungkin kreativitas di sana. Nah ini kan belum tersentuh menurut gue oleh manajemen Manchester United di musim panas kemarin. Tapi sekali lagi, kalau berbicara terkait dengan batasan, tentu saja akan ada batasan itu. Manajemen pastinya akan melihat ketika memang Ruben Amorim dinilai bukan merupakan orang yang tepat ya untuk melanjutkan proyek ini, pastinya dia akan diganti. Batas itu ada di mana? Bukan dengan, dan gue harapkan bukan dengan hanya melihat dari hasil ke pertandingan satu pertandingan yang lain. That's not the point menurut gue. Karena kalau itu yang dikejar, maka nanti akan ada dalam tanda kutip booster-booster tertentu yang dilakukan oleh sang pelatih, dan gue tidak inginkan hal tersebut gitu loh. Perkembangan dari sisi permainan ini harus dilakukan menurut gue. Pembelajaran dari kesalahan taktikal misalnya, bukan terkait dengan formasi ya, formasinya bagian kecil saja, tapi misalnya penyusunan pemain, reaksi di atas lapangan, pergantian, variasi misalnya, hal yang lain ini juga harus dilakukan menurut gue. Tanpa itu semua akan sulit. Dan kalau berbicara terkait dengan hasil, gue langsung melihat ke peringkat gitu. Kalau Manchester United terjerembab dalam peringkat di bawah 10 besar di sekitar mungkin menuju akhir tahun nanti ya, disitulah mungkin manajemen akan melakukan langkah tegas. Manajemen di sini juga harus melihat ya bagaimana mereka mempercayai Ruben Amorim. Mereka berinvestasi dengan besar juga dengan yang ingin mereka bangun bersama dengan Ruben Amorim. Kalau mereka melakukan tindakan pemecatan misalnya, ada juga cost yang harus dibayarkan, yang dengan situasi keuangan Manchester United saat ini itu juga harus diperhitungkan menurut gue. Jadi situasi rumit ini ya, tapi apakah ini waktunya untuk mengganti Ruben Amorim? Gue bisa jadi salah, tapi gue pikir belum. Mudah-mudahan akan ada perbaikan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.